Perkenalkan kami dari mahasiswa Prodi Ilkom. Pilihan yang tepat cuma Ilkom Unim jempol abis. Dosennya sangatlah asik, mahasiswanya juga ngehits. Baku seru selalu update, bikin hari makin kece. Software kerja luas banget, dari broadcasting sampai jurnalistik, public speaker, penyiaran, digital marketing, prospek kerja nan menarik, organizer, content creator, PR specialist, brand manager, semua lengkap di sini. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo join yo yo, wo oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo join kita join Ilkom Unim, masuk Ilkom kebanggaan. Unim cabang jadi bintangnya, karena kamu bisa meraih impianmu lebih maju. Masuk Ilkom kebanggaan, Unim cabang jadi bintangnya, karena kamu bisa meraih impianmu lebih maju. Terus bermimpi, beraksi, dan berproses. Salam komunikasi. Komunikasi semoga komunikasi. Halo sobat semuanya, selamat datang di podcast episode kali ini, yaitu podcast Majikats, Majapahit Komunikasi Cats, yaitu wadah dari anak-anak ilmu komunikasi untuk bersuara dan bercerita. Nah, pada hari ini episode podcast yang dari kita berdua nih ya, akan membahas mengenai dream center atau sebuah impian. Menarik banget nih, apalagi kita sebagai mahasiswa Ilkom di Universitas Islam Majapahit ya. Jadi di episode kali ini tuh kita gak hanya akan membahas tentang bagaimana sih komunikasi dari perkembangan zaman ke zaman, tapi juga yang paling mungkin relate banget ya buat teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang melihat podcast kita, terkait dengan apa yang digalauin sama teman-teman hari ini. Jadi yang tentang galau itu gak cuma tentang soal doi aja, tentang doi, tapi tentang bagaimana kita galauin karir kita ke depannya, masa depan kita, ya lebih ke dreams atau impian di dunia masa ini. Oke. Jadi sebelum kita masuk di pembahasan kita hari ini, boleh perkenalan dulu dong dengan ya, ada partner saya di sebelah saya. Nama saya Muhammad Darmia, biasanya dipanggil Anafi atau Afi. Kalau namanya? Ya, halo semuanya, aku Dwita Triana, biasa dipanggil Tantri, mahasiswa ilmu komunikasi juga semester 6 Universitas Islam Majapahit. Oke, untuk masuk kita percakapan manggilnya apa nih? Jadi aku manggilnya sahabat Afi aja ya, biar kita akrab gitu ya kan, sahabat dari Ilkom gitu. Gimana nih kabarnya Mas Afi hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja nih, alhamdulillah sahabat punya ya kan. Kalau mbaknya gimana? Aku juga kabarnya alhamdulillah baik hari ini, karena kita dari jalan nggak sabar sama pembahasan kita hari ini. Tapi kalau misalkan kabar sih memang alhamdulillah baik sih. Tapi kalau misalkan apa yang dirasakan hari ini tuh aku agak sedikit khawatir gitu sih. Jadi karena kan banyak banget kita anak ilkom kan, kita sudah update di media sosial, itu kan juga banyak banget sekarang isu-isu tentang kerusakan alam, apalagi sekarang yang lagi marak dibaca sekarang tentang kerajaan. Ya jadi aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu agak sedikit khawatir tentang isu tersebut. Dan makanya dari apa yang sudah kita pelajari di komunikasi kan kadang orang-orang tuh pikirannya tuh sesempit itu tentang komunikasi. Kalau komunikasi tuh biasanya cuma belajar ngomong aja atau belajar MC gitu.
zamannya era teknologi yang AI ya, artificial intelligence. Nah itu aku kepikiran nih pas ngobrol sama AI. Oh AI ini ternyata bisa apa namanya memunculkan ide yang kita pendam gitu loh, bisa menjabarkan. Nah dari situ aku nyoba nih ngobrol makin dalam jalan. Akhirnya saya itu apa namanya menemukan ingin jadi pengusaha. Oh, jadi Ya. saya kayak ada AI, pakai teknologi. Ya benar. Jadi kan apa kayak misalkan keamanan ya. Nah aku inginnya itu perusahaannya itu kayak bikin keamanan home system. Nah misalkan nih ya kayak pintu kan kadang orang suka lupa kan ya, udah kunci atau belum, atau udah tutup atau belum, pas sampai kantor itu baru kepikiran biasanya. Di situ aku mikirnya itu kayak gimana kalau bikin apa kayak pintu pintar lewat aplikasi gitu. Jadi ketika kita berada di luar rumah itu kita bisa mengontrol lewat aplikasi. Misalkan pintu Windows apa namanya jendela Windows salah. Terus AC gitu kan, terus sama TV itu kan sudah AC sama TV itu kan udah apa namanya Teknologi juga. udah ada yang dikontrol oleh HP itu ya. Nah di situ aku mulai kepikiran nih makin jauh gimana kalau pintu dan jendela ini tuh dikasih remote juga kan. Orang mikirnya enak juga ya kalau misalkan ini rumah belum tak kunci lewat kantor langsung kekunci kan dari sananya. Nah di situ itu apa ya udah kayak enak aja gitu. Sekarang kan eranya maling itu kan malah di situ. Nah dari situ itu udah kepikiran banyak gitu. Kalau misalkan ya itu untuk efisiensi. Jadi kan aku sudah banyak ceritanya ya. Gimana kalau sahabat tantri apa mimpinya sahabat tantri? Keren banget sih aku tadi dengar dari sahabat Afi tentang berarti untuk efisiensi kehidupan sehari-hari ya. Nah itu salah satu hal juga yang ingin ke sahabat-sahabat semuanya atau teman-teman yang nonton podcast kita ini bahwasanya komunikasi itu luas banget ya kan. Jadi kita juga belajar tentang teknologi, IT, terus
banget. ya berbagai sudut pandang, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan oh bahwasanya aku ternyata fashionnya itu realnya itu di sini, sedangkan misalkan Mas Safi sahabat aku itu di teknologi, saya itu di lingkungan seperti itu. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung podcast kita di episode kali ini tentang bridge dan impian nih anak-anak ilmu komunikasi. Oke, untuk pendengar podcast Majikan kali ini dari sahabat Afi, apakah ada motivasi untuk pendengar semuanya? Oh, tentu ada dong. Ya, apaan nih? Teruslah berproses walaupun dalam menyimpang, karena dengan proses kau akan terus berkembang. Jadi kita tuh harus terus berproses, berkembang untuk mencapai impian kita ya. Iya. Jadi impian kalau nggak ada actionnya atau prosesnya dilakukan cuma sekedar angan-angan ya. Oke. Nah kalau dari aku tuh ini ada kayak ada satu titipan yang masuk di kolom komentar kita nih sama Wow. dari sahabat FYP. Jadi ada salah satu netizen yang mengirimkan tentang quotes dari Philip Kotler. Ini juga menjadi pedoman aku atau pegangan untuk oh ternyata memang kalau mencapai impian di bidang apalagi sebentar sama Debbie tadi gini. Branding is not just about being seen, it's about being remembered and truth exterior when it comes to promising place the method of future generation. Jadi sini artinya itu tentang bagaimana sih penekanan branding itu ternyata bukan sekedar soal tampil menonjol atau viral di media sosial, tapi bagaimana nanti kita membangun relasi dan juga reputasi itu bisa bertahan lama dan juga bisa dipercayai sama masyarakat luas. Jadi nggak cuma kita hanya percaya, tapi kita juga harus membangun